Ini pertanyaan besarnya. Sesungguhnya, apa sih yang menghancurkan hidup Anda? Sekarang kalau saya tanya kepada Anda nih, ya, kepada Ibu Pinkan lah. Menurut Ibu Pinkan, kalau kita tanya sama anak Tuhan lah, sesama orang Kristen, kenapa sih hidup kamu hancur? Jawaban umumnya mereka apa, Bu Pinkan? Ya, supaya kita ada dialog nih. Ya. Kenapa, Bu Pinkan? Hidup hancur karena di luar Tuhan. Tidak Karena di luar Tuhan. Iya, tapi ada orang hamba Tuhan, kenal Tuhan, hancur juga, Bu. Saya kenal beberapa teman saya. Kenapa, Bu, kalau gitu? Tidak dipimpin oleh Tuhan. Tidak dipimpin oleh Tuhan. Oke, terima kasih Bu Pinkan ya. Ibu jawabannya masih relevan, Bu. Ya, kalau ada orang ditanya, kenapa hidup kamu? Kenapa hidup kamu hancur? Ini gara-gara setan. Tuhan, apa sebenarnya ya yang menghancurkan hidup kita? Hidup kita hancur karena apa? Karena ketidaksadaran kita. Ya, saudara, Anda harus sadar. Ketidaksadaran kita itu menghancurkan kita. Khususnya ketidaksadaran kita akan kebenaran. Ya, ini yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tuhan tidak berkata umatku binasa karena kurang doa ya. Tuhan tidak berkata umatku binasa karena apa ya? Karena setan begitu. Tidak. Umatku binasa, hidupnya hancur karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Ya, kita semua tahu Jokowi, tapi kita tidak kenal Jokowi kan. Jadi beda antara tahu dan mengenal, saudara. Kata mengenal di situ bicara mengenai satu persekutuan, satu keintiman. Ya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, saya senang terjemahan New King James Version dikatakan, my people be destroyed because lack of knowledge. Karena apa, saudara? Karena ketidaktahuannya. Because you have rejected knowledge. Karena kamu menolak pengetahuan yang daripada Tuhan. Karena itu, saudara, Anda harus sadar. Hidup kita hancur bukan karena setan. Saya bukan pengacara atau pembela setan ya. Tapi saya mau katakan hari ini, setan sebentar. Kalau kita kembali ke Taman Eden, saudara, apa sih yang setan lakukan? Siapa yang membuat pengetahuan baik dan jahat? Manusia, saudara. Apakah ular mengikat, ya membelit tangan Adam dan Hawa lalu menyeret mereka untuk mengambil buah yang Tuhan larang? Jawabannya tidak, kan? Ular, setan, si jahat itu hanya berbincang-bincang, berbicara, mempengaruhi pikiran Adam dan Hawa, menipu mereka sehingga mereka punya pikiran yang salah akan Tuhan. Itulah yang membuat mereka akhirnya mengambil sebuah pilihan secara sadar untuk makan buah yang Tuhan larang, untuk melanggar firman Tuhan. Dan karena itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan karena setan, karena manusia menolak kebenaran yang daripada Tuhan dan menerima tipu muslihat iblis sebagai sebuah kebenaran. Jadi Anda harus sadar, ya, ketidaksadaran kita akan kebenaran itulah yang menghancurkan hidup kita. Amsal 14 ayat 12 berkata apa? Ada jalan yang disangka orang lurus. Kita pikir lurus, tapi kita nggak tahu ternyata ujungnya maut. Karena itu firman Tuhan berkata apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kita lawan bukan iblisnya. Iblis sudah dikalahkan, bahkan kuasanya sudah dipatahkan di kayu salib lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi yang iblis punya adalah tipu muslihatnya. Sekarang saya tanya kepada Anda, siapa di sini yang pernah ditipu? Coba, kalau Anda pernah ditipu, dibohongi, ya kasihlah reaction-nya gitu. Raise hand atau kasih jempol. Pernah ditipu?
Ya, Pak Jimmy pernah ditipu, Pak Jimmy? Waduh, ya, yang nipu kita kelihatan seperti penjahat atau malaikat, Pak Jimmy? Ya, saya mau beritahu saudara ya, tidak ada penipu seperti penjahat. Semua penipu seperti malaikat. Kelihatan baik, kelihatan mau nolong, ya. Dan saya mau beritahu saudara, yang namanya penipu itu nggak punya apa-apa. Dia hanya punya satu, tipuannya. Dia hanya berusaha membuat kita percaya bahwa dia bisa menolong kita, bahwa dia bisa memberi kita jalan keluar. Begitu kita percaya akan tipuannya, tanpa kita sadari, ini dia, tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tanpa kita sadari. Istilah kerennya, killing me softly. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Jimmy yang pernah ditipu. Pak Jimmy pernah ditipu atau Pak Jimmy pernah menipu? Itu bahaya, saudara. Ditipu. Ditipu. Ya, ditipu, Pak. Cuma yang tipu dapat Ya, dompet. bukan menipu ya, Pak. Kalau Anda belum pernah ditipu, ya sabar ya. Giliran Anda akan tiba kok. Tapi kalau Anda pernah menipu, bertobat ya. Menurut Pak Jimmy, ya kita dialog nih supaya kita hidup nih. Nggak enak kan kalau ngomong semua hanya foto, freeze. Terima kasih ya buat Bapak Ibu yang sudah buka videonya. Karena saya bisa melihat bahwa ada kehidupan begitu. Ya, oke, ngomong sama Pak Albertus lah. Suaranya tadi saya lihat empuk sekali Pak Albertus nih. Setelah Pak Jimmy, Pak Albertus yang paling empuk lah. Menurut Pak Albertus, Pak, ciri-ciri orang ditipu apa, Pak? Pasti kecewa ya kalau ciri-ciri orang yang ditipu, Pak. Iya, biasanya ya nantinya setelah dia tahu, Pak, setelah dia tahu dia ditipu pasti kecewa. iya. Marah. Tapi Betul. waktu dia ditipu, Pak, dia kan belum tahu dia ditipu. Ciri-cirinya apa, Pak, orang ditipu itu? Biasanya kan selalu kita ikut aja percaya, yakin, ternyata menyesatkan di belakangnya. Gitu. Halo. Terima kasih, Halo. Pak Albertus. Untuk kata kuncinya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ciri-ciri orang yang ditipu adalah dia sendiri tidak sadar kalau dia sedang ditipu. Iya. Betul. Dia tidak sadar. Nah, saya pernah ditipu, Pak Albertus. Pendeta juga manusia. Pendeta pernah ditipu juga. Iya. Ya. Iya. Sama. Dan waktu saya bilang apa? Tidak mungkin orangnya baik. Iya. Kamu jangan berpikir negatif. Kapan saya sadarnya? Setelah, ya saya sadarnya terakhir, saudara, bukan di awal, saudara. Jadi Anda harus sadar ini ya. Nah, jadi ya istilahnya gini, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Inilah killing me softly, slow but sure. Kita tidak sadar. Jadi ketidaksadaran kita akan kebenaran itulah yang menghancurkan hidup kita. Ya, saya kasih gambarannya ya. Mohon maaf nih kalau Bapak Ibu ada yang tersinggung ya, tapi nggak apa-apa. Ini kebenaran. Karena yang namanya kebenaran itu menyakitkan. Ya, kebenarannya itu, saudara. Kebenaran itu menyakitkan, memalukan, tapi itulah kebenaran. Ya, saya kasih gambaran, saudara. Ya, orang yang merokok tahu tidak rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi. Ayo, siapa yang mau jawab? Pak Jimmy. Menurut Pak Jimmy, orang yang merokok tahu tidak rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi. Tahu atau tidak? Tahu banget sih. Tahu banget. Oke. Lalu Pak Jimmy tanya sama orang yang merokok. Mungkin teman atau siapa. Bro, kamu mau nggak kena kanker, serangan jantung, hipotensi? Jawabannya apa, Pak Jimmy? Pasti nggak mau.
Jawabnya selalu Loh, nggak mau. tapi kamu tahu kan? Ya, tapi kamu tahu kan rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi? Iya, cuman biasanya mereka pura-pura nggak tahu. Ya, tapi sebenarnya tahu kan Pak Jimmy? Betul, tahu. Nah, tapi menurut Pak Jimmy, peringatan bahaya merokok itu kebenaran atau kebohongan? Kebenaran. Ada nggak Pak keterangan tambahan kecil gitu? Maaf, bercanda begitu Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Saya juga nggak ngerokok. Atau Pak Jimmy, ya. Atau Pak Jimmy, ada keterangan tambahan lagi. Tidak berlaku jika Anda berdoa terlebih dahulu. Kayaknya itu harapan semua yang merokok. Jadi kita merokok, mari kita ya, sebelum merokok, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan merokok bersama-sama, sucikan dan kuduskan rokok ini untuk kesehatan dan kekuatan kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap racun-racun nikotin yang menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Mari Pak Jimmy kita merokok, udah aman. Nah, saya mau beritahu saudara, itu sesat. Nah, banyak orang seperti itu. Dia mengabaikan kebenaran. Kenapa, saudara? Karena rasa enak. Karena rasa enak, ingat baik-baik ya, rasa enak itu membuat kita tidak sadar. Itu yang bahaya. Makanya comfort zone itu bahaya, saudara. Ya, nah, kapan orang yang merokok sadar bahwa rokok benar-benar menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi? Kapan sadarnya Pak Albertus? ICU. Setelah kena kanker paru di rumah sakit parah gitu baru sadar. Kena jantung gitu biasanya. Nah, betul Pak. Jadi dengar baik-baik ya. Yang paling berharga dalam hidup kita adalah kesadaran. Amin. Ayo katakan setelah saya. Yang paling berharga dalam hidup saya adalah kesadaran. Kesadaran. Kesadaran yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah kesadaran. Kesadaran. Ya, kesadaran akan kebenaran. Kesadaran Nah, akan kebenaran. Saya berdoa Anda sadarnya itu sebelum kejadian. Iya. Jangan sesudah kejadian. Makanya kalau Anda sadar sebelum kejadian, Anda bisa bertobat, Anda bisa berbalik, Anda selamat. Anda tidak hancur, Anda tidak binasa. Tapi kalau sadarnya setelah kejadian, nah ini, nah saya nggak berani jamin, saudara. Kadang ya sudah terlambat gitu. Iya, betul. Ya, binasa duluan. Jadi saya mau beritahu hari ini, apa yang menghancurkan hidup kita? Ketidaksadaran kita akan kebenaran. Amin. Jadi mari semuanya di depan layar angkat tangan. Ayo bisa lihat angkat tangan, ikutin saya. Bilang gini, sadarlah. Ayo sadar. Sadar. Ya. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke. Iya. Nah, jadi Anda sadar ya, ketidaksadaran akan kebenaran itu membunuh kita. Itulah yang menghancurkan kita. Karena itu Tuhan Yesus datang. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan menyadarkan kamu. Sehingga kamu berbalik dan tidak binasa. Jadi saya rindu menjelang akhir tahun ini, saudara harus menyadari apa sih ketidakbenaran dalam hidup saya, sehingga itu paling penting. Dan kita, kenapa banyak orang tidak sadar akan kebenaran? Karena dua hal. Yang pertama, karena ketidaktahuan. Atau yang kedua, dia tahu tapi dia tidak mau tahu, saudara. Ya, itu kebebalan, itu kedegilan hati. Ada beda antara orang yang bodoh dengan orang yang bebal.
tolong ya bedakan. Ada orang bodoh, ada orang bebal. Bedanya apa? Orang bodoh sama orang bebal. Orang bodoh tuh begini Bapak Ibu. 3 tambah 1 berapa? Dia jawab 10. Dalam hati kita ngomong, bodoh kali kau. 3 tambah 1 itu 4, bukan 10. Tapi kalau Anda tanya sama sarjana matematika, sama profesor, Prof, 5 tambah 5 berapa, Prof? Profesornya bilang begini, 15. Loh, kok 15, Prof? Ya kalau saya bukannya 10, Prof. Lihat ya, 5 pisang tambah 5 pisang. Prof hitung enggak? 10 kan? Profesor ngomong gini, enggak, kalau saya mau 15, you mau apa? Orang yang bebal bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi dia mengeraskan hatinya. Dia jalan terus. Nah, banyak orang tanya sama saya kan, Pastor, cerai boleh nggak sih? Lah, mau saya tanya, you tahu kan? Tapi you pengen jalan terus kan? Ya sudah, jalan terus saja. Resiko tanggung sendiri. Anda lihat itu? Ya, nah saya ingin hati Anda itu lembut gitu. Ya, Anda jangan mengeraskan hati. Nah, ya, nah karena itu saudara, ada satu jebakan maut dalam hidup kita, yaitu merasa diri benar. Ya, lebih baik kita merasa diri salah daripada merasa diri benar. Kalau Anda merasa diri benar, Anda tidak bisa lagi dibenarkan karena Anda sudah merasa diri benar. Anda tidak mau dinasehati, Anda tidak mau ditegur. Tapi kalau Anda merasa diri salah, Anda masih bisa dibenarkan. Anda masih bisa dinasehati. Nah, merasa diri benar belum tentu benar. Itu masalahnya. Contoh, ibu saya almarhum, usia sudah 74 tahun waktu itu. Ya, ibu saya dipanggil Tuhan usia 76 tahun. Jadi 2 tahun sebelum beliau meninggal, dia pergi ke Bandung bersama salah satu pengerja lah, jemaat yang menyetirkan ibu saya. Sampai di Bandung, ibu saya telepon saya dan adik-adik semuanya. Kenapa? Karena ibu saya lupa bawa koper. Sudah sampai Bandung, kopernya dilihat kok nggak ada. Lah, merasa sudah bawa, ya belum tentu bawa begitu, saudara. Nah, sekarang begini, saudara. Banyak orang itu lebih senang kelihatan benar. Anda mau kelihatan benar atau Anda mau benar-benar? Tidak mau hanya kelihatan benar. Saya tidak mau hanya kelihatan bahagia. Saya mau benar-benar bahagia. Setuju? Di zaman era sosial media ini, semua orang bisa fake. Bisa palsu. Tapi saya nggak mau, saudara, hidup dalam kepalsuan. Saya mau hidup dalam kebenaran. Itulah yang menyelamatkan hidup saya, saudara. Ya, jadi ini jebakan mautnya. Ya, merasa diri benar, belum tentu ya. Contoh misalnya, banyak orang merasa diri sehat kan? Merasa diri sehat belum tentu sehat. Nah, dari mana Anda tahu bahwa Anda itu benar-benar sehat atau cuma kelihatan sehat? Menurut Pak Albertus gimana Pak tahunya, Pak? Ini akhir tahun kan, Pak? Gimana caranya cari tahu, Pak? Kita ini sehat, kelihatan sehat atau benar-benar sehat? Caranya apa? Anda Ya, harus berani diperiksa. Check up. Iya. Diperiksa, Pak. Betul. Nah, masalahnya kan orang takut check up kenapa, Pak? Apa? Kenapa orang takut check up? Apa? General check up. Kenapa orang takut check up? Karena kebanyakan orang takut hasilnya negatif. Biasanya begitu.
Terima kelihatan kasih, sehat Pak. sudah. Terima kasih, Pak. Itu jawaban yang jujur, Pak. Itu jawaban yang jujur, Pak. Mereka tidak siap untuk melihat hasil akhirnya. Gitu. Iya. Jangankan mereka, Pak. Saya juga nggak siap, Pak. Saya pun di awal tahun ini, Pak, saya punya kebiasaan, saya dan istri check up. Itu kalau check up, jantung berdebar-debar. Betul? Aduh, gimana nih hasilnya? Karena Betul. jujur, kita tuh nggak siap terima kebenaran loh. Ya. Karena kebenaran itu menakutkan. Ayo katakan, kebenaran itu menakutkan. Kebenaran menakutkan, betul. Ya. Tapi lebih baik kan tahu siapa yang sebenarnya, Pak. Di mana posisi kita yang sebenarnya. Bukan apa yang kita kira-kira. Nih sebenarnya saya ini sehat atau sakit ya? Sebenarnya saya ini di jalan yang benar atau salah ya? Nah, Anda harus ada orang yang check up. Nah, banyak orang takut ketahuan yang sebenarnya. Jadi saya rindu di akhir tahun ini, saudara, Anda harus menyadari budaya dunia ini. Mereka takut ketahuan yang sebenarnya. Mereka tutupi diri mereka yang sebenarnya. Karena itu, saudara, tidak bisa pulih, tidak bisa sembuh. Sekarang, ya, kalau Anda ke dokter, ada sakit penyakit, tapi kalau Anda tidak sadar, ya, contohlah kayak teman saya, Bapak Ibu, teman saya ini sudah almarhum, dia bersaksi sebelum dia bertobat, dia ini orang yang seks bebas, bahkan termasuk dengan sesama jenis, ya homoseksual, ya dia biseksual lah Pak, dia bisa pria, dia bisa wanita, perempuan, benar-benar free sex. Dan dia juga pakai sabu-sabu sebelum bertobat. Lalu dia kena penyakit kelamin, ya, penyakit kotor lah. Nah dia malu sekali. Kenapa? Sebelumnya temannya itu, dia lihat temannya punya sakit kelamin, bernanah, lalu dia hina, dia ejek. Lu kena sakit kelamin ya, kotor ya, wah dihina, dibully lah. Tapi temannya ke dokter sembuh, lalu tidak berapa lama kemudian teman saya ini yang kena. Lalu teman saya yang kena ini ditanya sama temannya yang sudah pernah kena, lu kena juga ya? Kok lu jalannya beda sih? Lalu teman saya bilang gini, najis. Emang gua kayak lu? Enggak, gua nggak kena, amit-amit. Padahal dia kena. Tapi dia nggak mau akui. Selama dia tutupi penyakitnya, penyakit yang ditutupi makin hari makin parah. Teman saya sampai nggak bisa tidur, dia demam. Lalu saya karena tidak kuat, dia tanya sama temannya, lu dulu ke dokter mana? Lu kena ya? Enggak, buat temen gua. Ya dikasihlah alamat dokternya. Teman saya ke dokter tersebut, lalu sampai di dokter, dokternya kan tanya, wajar kan, Bapak keluhannya apa? Teman saya kesel kan, udah jelas-jelas gua ke dokter sakit kelamin, dokter kelamin. Kok lu pakai tanya sakitnya apa? Lalu teman saya ini dasar preman, Pak. Teman saya ini preman, kepala geng gitu lah, preman. Dia ngomong gini, Dok, saya punya teman, dia dokter hewan. Kalau ada hewan sakit datang kepada dia, nggak pakai tanya-tanya tuh sama hewannya, langsung tahu sakitnya. Kok dokter kalah sama dokter hewan? Anda tahu, teman saya langsung diusir. Keluar kamu. Kapan kamu di sini? Makin parah penyakitnya. Sampai satu hari dia tidak tahan, dia datang ke dokter yang lain, dan dia terbuka. Dok, saya sakit. Sakitnya di mana? Di sini, Dok. Sampai malu. Oke, buka celana kamu, disuntik, saudara, sembuh. Kalau Anda ingin benar-benar sehat, bukan hanya kelihatan sehat, benar-benar sembuh, bukan hanya kelihatan sembuh, Anda harus berani
berani mengakui dengan jujur keadaan Anda yang sebenarnya. Anda berani di check up. Nah, itu saya dan istri lakukan, Bapak Ibu. Ya, semalam itu kami baru menginaugurasi, kami punya Victory Mentoring Community. Istri dan suami-suami yang punya masalah keuangan, perselingkuhan, dan puji Tuhan selama 4 bulan mereka dimuridkan, dimentor, dan mereka mengalami kemenangan. Kuncinya apa, saudara? Karena mereka berani jujur mengakui. Jadi saya rindu Anda semua hari ini kalau ingin diketahui yang sebenarnya. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya yang menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi saudara, di akhir khotbah saya hari ini, kalau Anda ingin benar-benar pulih, saya pun pernah mengalami, Bapak Ibu. Walaupun saya hamba Tuhan, ini pertanyaan besar saya. Khotbah saya hari ini adalah pertanyaan besar saya. Saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi kok keuangan saya hancur? Saya terikat hutang. Istri saya ceritakan kondisi keuangan kami. Ya, kok pernikahan saya seperti ujung tanduk? Saya hampir ditinggal oleh Sandy, saudara. Saya dulu suami yang kasar. Ingat baik-baik ya. Tidak ada yang baik itu, yang bagus, yang indah itu langsung indah. Ayo ngomong. Tidak ada yang langsung bagus. Tidak ada yang langsung bagus. Setuju? Setuju. Kalau Anda melihat sesuatu yang bagus, yang indah, percayalah, pada mulanya tidaklah demikian. Ada proses kan? Nah, saya harus berani mengakui kejelekan saya, kekurangan saya, supaya saya berani diproses. Dulu saya suami yang kasar. Saya kalau sama jemaat, saya sabar. Albertus, kalau jemaat kritik, kasih masukan, saya kata sampai 1 hari, saya menyadari, lalu saya mengakui. Saya minta maaf. Saya bukan suami yang baik. Ketika saya merendahkan hati saya, di situ saya bisa diproses menjadi, aku cepat marah ya. Kenapa ya? Kalau kamu kritik aku, kamu kasih masukan, padahal masukan kamu itu benar. Tapi kok aku tersinggung ya? Kenapa ya? Di situ kami bertumbuh, saudara. Kami tidak lagi saling menutupi kesalahan kami atau saling menyalahkan, tapi kami saling merendahkan hati kami. Dan di situ saya bertumbuh menjadi suami yang lebih baik, menjadi ayah yang lebih baik. Saya dulu sama anak-anak kasar sekali, tapi hari ini kami menikmati pernikahan yang baik, keuangan yang baik, kesehatan yang baik. Kami harus berani mengakui bahwa kami punya hutang. Kami harus berani mengakui saya harus berani mengakui bahwa saya cinta uang. Saya harus berani itu, supaya saya bisa disembuhkan. Saya dulu tidak pun harus sehingga Tuhan bisa pulihkan hidup saya. Jadi hari ini sadarlah, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang bersedia diketahui siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi orang yang sombong adalah orang yang menutupi yang sebenarnya. Yang penting gue kelihatan baik dari luar. Tapi saya capek pakai topeng. Walaupun saya melayani Tuhan, hamba Tuhan, hari ini enak sekali kalau kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita dari Roh Kudus. Saya alami hari ini. Jadi jemaat boleh lihat hidup saya asli. Ya, bilang semuanya asli loh. Asli loh. Ya,
Asli. Saya tutuplah dengan inilah. Di sini ada yang suka drama Korea nggak? Ada yang suka K-pop nggak? Ya, Bu Lisa nih ya, Bu Lisa tadi serius banget Bu. Dengar firman Tuhannya. Terima kasih Bu. Shalom, Bu Pak. Lisa, kalau Bu Lisa Shalom. lihat, ya kalau Bu Lisa lihat artis Korea, cantik, ganteng, kulitnya mulus, di pikiran Bu Lisa apa? Jujur Bu. Saya nggak, terus terang saya nggak ngefans drakor, nggak pernah Pak. Ya, oke, nggak masalah Bu. Kalau ini contoh ya mungkin yang lain ya Bu Lisa ya. Kalau saya nih ngelihat artis Korea cantik, sempurna, mukanya mulus, pikiran saya apa? Pasti Oplas. plastik. Oke. Tapi kalau kita lihat orang Korea jelek, kita ngomong apa? Nah ini asli ini. Nggak semuanya, Pak. Tapi kalau kita lihat orang Indonesia, orang Indonesia mau cantik mau jelek bilang maksudnya asli loh. Asli. Yang penting, saudara, palsu. Saya mau jadi orang Kristen yang benar. Amin. Saya mau hidup benar. Bukan cuma kelihatan benar. Artinya apa? Saya harus bersedia dikoreksi. Saya harus bersedia dinasehati, ditegur. Saya mau belajar. Jadi siang hari ini, ayo kita punya sikap hati ya. Rendahkan hati kita. Kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Sebelum kita memasuki tahun yang baru, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sederhana ini. Kami sadar Tuhan, dunia ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan kepalsuan. Tapi Engkau datang sebagai terang. Dan walaupun kami sadar Tuhan, kebenaran itu seringkali menakutkan. Bahkan mempermalukan diri kami. Karena kami malu. Ternyata kami sadar siapa kami yang sebenarnya. Tapi kami datang merendahkan hati kami. Kami mau Tuhan ditegur. Kami mau Tuhan diperbaiki. Kami mau Tuhan diajar. Untuk kami semakin bertumbuh, diubahkan. Semakin benar, semakin suci, kudus, dan benar di hadapan. Bukan hanya kelihatan benar Tuhan. Bapa berkati umat-Mu yang mengikuti dan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Jamah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau keuangan kami dipulihkan. Kami mau pernikahan kami dipulihkan. Bahkan kami rindu hati, pikiran kami pun dipulihkan. Supaya dunia bisa melihat sungguh Engkau nyata dalam hidup kami. Dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak atas nama pengurus PD Ripka Menara Batavia.